Halo, selamat datang di videoku. Terima kasih udah mampir. Ya, pada video kali ini kita mau apa ya? Mau mencoba modeling 3D menggunakan ini extrude, loft, revolve, sweep, sama press pull. Oke, langsung aja kita coba. Yang pertama extrude. Kita bikin dulu objek dua dimensinya, misalkan seperti ini. Untuk pembanding aku juga bikin pakai line biasa ya. Pakai line biasa, jangan polyline. Snap to automate dulu. Ya, seperti ini. Biar tahu bedanya. Oke, pertama extrude. Extrude itu digunakan untuk menarik sebuah apa ya? Sebuah bidang menjadi tiga dimensi. Misalkan aku pilih ini, enter. Aku tarik ke atas. Misalkan aku pengen tingginya 500, enter. Jadilah objek tiga dimensi seperti ini dari objek dua dimensi yang tadi. Terus, ini kan tadi polyline ya. Polyline artinya nih. Nah, ini polyline. Nah, ini kan line. Jadi ini tuh garis-garis yang belum terkoneksi, belum dijoin gitu loh. Nah, terus kita coba extrude. Oh, ini yang tadi ulangi lagi. 500. Nah, sekarang kita coba yang line ya. Maka kita harus pilih dulu semuanya. Atau kalau lama ya di blok aja. Enter. Tingginya 500. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Jadi lihat hasilnya berbeda. Yang ini bentuknya solid karena polyline, yang ini karena bukan polyline, ini line ya. Bentuknya menjadi surface, jadi permukaan aja, bukan solid. Tuh, surface extrusion. Itu adalah bedanya. Terus apa bedanya sama press pull? Press pull kan sama aja. Maksudnya sama aja untuk membuat objek 3D dari bidang datar gitu loh. Nah, langsung kita coba aja langsung bedanya apa. Kita buat dua ya, buat pembanding. Nah, terus coba kita menggunakan perintah press pull. Klik press pull, pilih ini, tarik ke atas, 500. Lagi press pull, klik ini, tarik ke atas, 500. Nah, ternyata menggunakan press pull, mau itu polyline, mau itu line, selama ada bidang tertutup maksudnya kayak gini ya, tertutup, bukan terbuka. Terbuka itu seperti ini. Nah, selama ada bidang tertutup, maka ketika kita menggunakan perintah press pull otomatis menjadi sebuah objek 3D solid. Nah, itu 3D solid. Sementara jika menggunakan extrude menjadi yang line, yang bukan polyline, menjadi surface. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua ada lagi. Ini kita coba pakai two dimensional wireframe. Jika kita menggunakan perintah extrude, itu nggak meninggalkan ini loh, nggak meninggalkan sketsa awalnya. Tapi jika menggunakan apa press pull, itu akan meninggalkan sketsa awal. Kan kita pindah objek ini. Nah, ini sketsa awalnya masih ada. Itu perbedaan selanjutnya antara press pull dan extrude. Oke, cukup ya untuk press pull dan extrude. Kemudian apa lagi nih? Loft. Oke, sekarang kita mau nyoba menggunakan nih fitur loft. Loft itu digunakan untuk menghubungkan beberapa permukaan menjadi sebuah benda solid. Gimana ya? Lah, pokoknya ini ya, lihat aja langsung contohnya. Misalkan gini. Eh, mm, mm, mm. Ini aku nyoba pakai apa ya? Polygon. Oke, terus kita ke symmetric view. Aku mau mindahin ini dulu ke atas.
Kan ini berapa ya? 4000. Kemudian ini juga aku pindahin lingkaran ini. Kan ini 2000. Nah, kita punya berapa nih? 1, 2. Nah, kita sorry. Nah, kita punya 1, 2, 3 bidang yang ingin kita bikin menjadi solid. Langsung aja kita coba klik love, pilih objek pertama, objek kedua, objek ketiga. Nah, jadinya seperti ini. Sorry. Pilih objek pertama, objek kedua, objek kedua, objek ketiga, enter. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya solid dengan guidelines-nya permukaannya itu loh. Itu fungsinya love. Contohnya ya, misalkan kita mau bikin apa ya, bikin piala gitu kan, seperti ini. Tapi ini nggak kayak piala, sini kayak apa ya? Wah, tidak jelas. Ya, jadi intinya love gitulah. Terus apa lagi nih? Revolve. Oke. Sekarang kita ke front view. Ini kita mau nyoba menggunakan fitur revolve ya. Misalkan aku mau bikin asbak atau apalah namanya. Kita bikin dari tampak depan ya, ini ya. Kita bikin ininya dulu, profil sampingnya dulu. Misalkan seperti ini. Enter. Biar nggak kelamaan, kita pakai offset aja. Sorry. Distance-nya misalkan berapa ya? Biar tahu 100. Kita pilih objeknya kita pilih objeknya. Oh, ini belum dijadikan polyline. Sorry, pantas nggak jadi. Kita join dulu ya, ketik J, join. Nah, terus kita offset sejauh 100 objek ini. Nah, terus kita hubungkan nih bidang yang terbuka, garis yang terbuka. Nah, kemudian kita klik revolve. Pilih objeknya. Objeknya kan ini, objeknya belum di join dulu, klik C. Nah, klik revolve, objek ini, klik enter. Terus kita akan memutar objek ini ke sumbu yang mana gitu. Jadi kita buat acuannya. Misalkan aku mau revolve terhadap ini ya. Nah, lihat. Jadinya seperti ini. Nah, kalau mau penuh ya, ini nanti kita isi 360 derajat. Misalkan 360 derajat. Jadinya seperti ini. Nah, ini. Anggaplah ini asbak atau apalah. Jadinya seperti ini ya. Jadi fitur revolve itu manfaatnya seperti itu. Udah gampang ya. Terus apa lagi nih? Sweep. Sweep. Oke, kita ke top view. Pertama kita coba bikin apa ya? Bikin pipa. Kita nyoba bikin pipa. Bikin lingkarannya dulu sembarang. Ini buat contoh aja. Terus kita bikin namanya path line-nya. Kita dari front view aja. Nah, ini kan lingkarannya ya. Kita bikin misalkan 3 point. Nah, seperti ini. Terus gimana cara kerjanya sweep? Nanti objek yang kita pilih pertama akan di sweep. Di sweep itu di apa ya? Ya di sweep mengikuti garis path line-nya, mengikuti garis yang kita jadikan acuan. Langsung aja sweep. Klik objeknya.
enter. Nah, sweep path-nya misalkan aku ini tadi ya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Ini adalah fungsi dari sweep. Terus ini kan apa ya? Pejal itu solid. Ini kan solid. 3D solid. Nah, misalkan kita pengen bikin ini jadi pipa gitu. Kan ini kita pengen jadi pipa. Bisa. Caranya adalah kita pergi ke solid, terus ini shell. Jadi kita akan membolonginya, membuat ini menjadi berlubang. Bisa klik shell, pilih objeknya, terus kita pilih apa ya, face yang akan kita bolongi, lubangi. Misalkan ini dan ini. Kemudian enter. Nah, ini enter shell offset distance. Berarti kita mau bikin tebalnya berapa? Itu artinya tebalnya misalkan ini pipa ya, tebalnya pipa itu mau berapa? Misalkan kita isi 20. Enter. Nah, enter. Maka akan menjadi berlubang dengan ketebalan 20 satuan, 20 unit. Seperti itu. Untuk bentuknya bebas ya, sembarang. Maksudnya semua bentuk bisa. Misalkan aku mau nge-sweep apa nih, poligon 6 misalkan. Segini aja 600. Nah, misalkan aku mau nge-sweep ini terhadap garis yang ke front view. Misalkan aku mau nge-sweep ini terhadap apa ya, garis nggak beraturan aja kali ya, spline. Ini matiin dulu snapnya. Nah, misalkan aku mau nge-sweep ke sini, langsung aja kita coba ya, sweep, pilih objeknya, enter, pilih sweep path-nya. Nah, ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena lakukan ini nanti membuat ini tuh nggak bisa di sweep gitu loh. Ini kurang besar, ini kebesaran. Kenapa nggak bisa itu? Karena seperti itu. Sekarang coba kita kecilkan ini. Kita pakai ini scale. Pilih objeknya, enter. Kita perkecil, misalkan yang kecil aja ya. Sorry. Loh, ini gimana tuh? Kita view aja. Kita kecilkan dulu. Segini. Nah, udah misalkan segini ya. Coba kita sweep bisa apa enggak. Pilih, enter, pilih line-nya. Nah, ternyata bisa. Nah, jadi itu tadi kendalanya kenapa nggak bisa, karena permukaannya tuh lebih lebar, sehingga nanti pas menekuk-nekuk ini dia kan nggak bisa gitu loh, nabrak. Nanti di sini akan terlalu banyak tekukan, sementara di sini kan luas ya, di sini sempit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nyoba kok nggak bisa, biasanya karena hal seperti itu. Oke, ini seperti kunci L yang sudah bengkok. Ya, cukup ya untuk extrude love revolve sweep. Intinya seperti itu. Ya udah, berarti sekian dulu aja videonya. Terima kasih udah nonton. Kalau bermanfaat, di-share nggak apa-apa. Silahkan di-share. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih.